Pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada dikatakan benar atau jujur, tetapi jika tidak dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar, baik dalam perbuatan maupun ucapan, sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, berusaha menjauhi perilaku korupsi. Jangan sampai mengatakan tidak, kenyataannya ia melakukan korupsi. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal hatinya tidak. Yang jelas kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya dusta merupakan sifat orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah dusta, ingkar janji, dan khianat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Qayyim berkata, dasar iman adalah kejujuran atau kebenaran, sedangkan dasar nifak adalah kebohongan atau kedustaan. Tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan sama satu lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkan dari azab kecuali kejujurannya atau kebenarannya. Qala Allahu hada yaumu yang fa'us shodiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fauzul adzim. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai. Sungai itu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Surat Al-Maidah ayat 119. Keutamaan perilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawanya ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya, seseorang hamba akan mencapai derajatnya orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Contoh yang perlu kita teladani karena kejujurannya, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangannya lebih banyak lagi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW akan mendapat keuntungan lebih besar lagi. Dan tentu saja apa yang dilakukannya Nabi akan mendapat kemudahan. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau berbohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong dan akan terus berbohong karena untuk mencapai kebohongan yang diperbuat dia harus berbuat kebohongan lagi. Bersyukurlah bagi orang yang pernah berbohong sekali kemudian sadar dan mengakui kebohongan tersebut sehingga terputus mata rantai kebohongan. Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Contoh seseorang siswa yang tidak jujur kepada orang tua dalam haluan saku, pasti nuraninya tidak akan tenang apabila bertemu. Apabila orang tuanya mengetahui ketidakjujuran anaknya, runtuhlah kepercayaan terhadap anak tersebut.
kegundahan hati dan kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk beresiko menjadi penyakit. Salah satu dalil tentang kejujuran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakannya apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. 1. Jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang berpura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. 2. Jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang diberikan oleh syariat seperti dalam kondisi perang, mendamaikan dua orang yang bersengketa dan semisalnya. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur, dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran karena hal itu sepadan dengan kebodohan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-saat tertentu. Tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. 3. Jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah sehingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan secara terus-menerus dan ikhlas. Merealisasikan kejujuran, baik jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, maupun jujur dalam perbuatan membutuhkan kesungguhan. Ada kalanya kehendak untuk jujur itu lemah, ada kalanya pula menjadi kuat. Petaka kebohongan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Kebohongan akan menghantarkan pelakunya tidak dipercayai lagi oleh orang lain. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Wa ma kana linabiyyi ayyagul wa may ya'lul ba'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya. Quran Surat Ali Imran ayat 161. Dalam hadis, Rasulullah SAW mengingatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan.
baik susah maupun senang. Hikmah perilaku jujur. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur antara lain sebagai berikut. 1. Perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. 2. Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. 3. Selamat dari azab dan bahaya. 4. Dijamin masuk surga. 5. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ji, Bang, iya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.